Malam itu hujan turun deras membasahi tanah kampung yang lengang, suara katak bersahutan dari sawah belakang rumah. Di balik jendela kayu yang rapuh, tangan Arga gemetar memegang rokok kretek curian dari warung. Tapi bukan rokok yang membuat jantungnya berdebar, melainkan suara langkah kaki Tante Rina yang perlahan mendekat, hanya dibatasi dinding tipis kamar tamu rumah neneknya. Dia tahu ini salah, tapi rasa itu sudah terlalu dalam untuk dibendung. Arga Prasetya, cowok 19 tahun asal Surabaya, baru lulus SMA. Berlibur ke kampung ibunya selama libur panjang sebelum masuk kuliah. Arga tampan, tinggi, dan sedikit pemberontak. Ia punya ketertarikan pada wanita lebih dewasa yang bisa mengimbanginya secara emosional, sesuatu yang tidak pernah dia temukan pada cewek sebayanya. Rina Marlina, janda usia 37 tahun yang tinggal di sebelah rumah nenek Arga. Biasa dipanggil Tante Rina oleh anak-anak muda di kampung. Cantik, menggoda, dan penuh pesona. Berkulit sawo matang, tubuh semampai, dan memiliki aura misterius yang membuat laki-laki muda seperti Arga sulit mengalihkan pandangan. Rina sendiri kesepian sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Bu Murni, nenek Arga yang bersahaja, dan tidak curiga sama sekali akan kedekatan cucunya dengan tetangga sebelah. Sering minta tolong Tante Rina untuk masak atau menemani Arga ketika dia harus ke ladang. Sejak kedatangan Arga ke kampung kecil di daerah Jombang, mata Rina langsung menaruh perhatian. Anak tetangga yang dulu masih kecil itu kini berubah menjadi lelaki muda yang penuh percaya diri. Awalnya, mereka hanya ngobrol biasa, saling lempar candaan di teras rumah, hingga mulai curi-curi pandang saat Bu Murni tidak ada. Suatu sore, saat Arga sedang memperbaiki motor tuanya di garasi belakang, Rina datang membawa segelas es teh manis. "Aku lihat kamu dari jendela, kok udah gede ya sekarang?" katanya sambil menyeringai tipis, membiarkan tatapannya turun ke arah lengan Arga yang basah keringat. Arga hanya tersenyum, mencoba cuek, tapi tubuhnya mulai merespons dengan cara yang tak bisa dia kendalikan. Malamnya Rina mengirim pesan ke ponsel Arga. Entah dari mana dia dapat nomornya. "Kalau kamu belum bisa tidur, Tante masih bangun. Pintu samping gak dikunci." Dan malam itu, Arga melangkah dalam diam melewati gang kecil yang memisahkan rumah neneknya dan rumah Tante Rina. Petualangan yang dimulai dari rasa penasaran, berlanjut ke percakapan dalam bisikan, lalu pelukan, dan akhirnya, sesuatu yang tak bisa lagi, mereka tarik mundur. Setiap malam hujan turun, itu menjadi sinyal mereka. Arga mengendap keluar, dan Rina menunggu di balik tirai ruang tamu. Mereka bermain di api yang tak seharusnya, tapi tak satu pun dari mereka ingin berhenti. Namun kampung kecil tak pernah benar-benar sepi dari mata dan telinga orang lain. Minggu berikutnya, kabut pagi di kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Arga duduk di bale-bale depan rumah, pura-pura membaca koran tua milik kakeknya. Tapi matanya terus melirik ke rumah sebelah, tempat Rina tinggal. Pintu rumah itu tertutup rapat sejak semalam. Biasanya, jam segini Rina sudah menyapu halaman sambil bersenandung kecil. Tapi kali ini, tidak ada suara. Tidak ada senyum dari balik pagar bambu. Arga jadi gelisah. Ia ingin ke sana, mengetuk pintu, memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi setelah kejadian semalam, saat mereka hampir tertangkap oleh Pak RT yang lewat, karena lupa mematikan lampu teras, Rina terlihat sangat panik. Tangannya gemetar saat mengantar Arga keluar lewat dapur belakang. "Aku nggak mau kamu jadi bahan omongan, Gah," bisik Rina saat itu, menunduk, matanya berkaca. "Aku juga nggak mau kamu kenapa-kenapa," balas Arga, memegang pipinya perlahan. Dan sekarang, pagi itu, Rina menghilang seolah-olah semuanya tak pernah terjadi. Siangnya, Arga diajak Bu Murni ke pengajian ibu-ibu di rumah kepala dusun. Arga yang malas, hanya duduk di luar,
menyulut rokok dan bermain HP. Sampai ia mendengar suara bisik-bisik dari dua ibu-ibu muda yang baru datang. Itu tuh, yang katanya sering masuk rumah Bu Rina malam-malam. Anak Surabaya itu ya, ganteng sih tapi kurang ajar. Padahal Rina udah janda, masak digituin. Arga mematung, telinganya panas, mulutnya terasa kering. Berita itu ternyata sudah mulai menyebar. Malamnya, Rina mengirim pesan lagi, kali ini pendek. Kita nggak bisa ketemu dulu, maaf gak? Arga tidak membalas, dia hanya menatap layar ponselnya lama sekali sambil menggigit bibir bawahnya, menahan semua emosi yang mendidih. Ia merasa seperti ditinggalkan, tapi lebih dari itu, dia merasa marah pada dunia kecil yang tak pernah memberi ruang pada sesuatu yang berbeda. 3 hari kemudian, Arga nekat. Tengah malam, ia kembali mengendap ke rumah sebelah. Ia mengetuk jendela belakang Rina pelan. Rina membukanya, mengenakan daster tipis berwarna coklat dan mata yang sembab. "Gah, kenapa kamu datang? Kamu kenapa ngilang? Kamu pikir aku bisa tidur enak setelah semua ini?" Orang-orang udah mulai ngomong, "Gah, aku nggak kuat kalau kampung ini terus bisikin hal-hal kotor tentang aku. Aku bukan perempuan yang kamu kira, enggak? Aku lemah." Arga mendekat, menempelkan dahinya ke kening Rina. "Kamu bukan perempuan lemah. Kamu cuma belum pernah dicintai dengan benar." Rina terdiam. Tangannya bergerak ke punggung Arga, memeluknya erat. Mereka berdiri dalam sunyi, di antara aroma kayu lapuk dan angin malam yang lembab. Di luar, suara anjing menggonggong di kejauhan, dan suara detak jantung mereka saling bersahutan dalam ruang sempit dan gelap itu. Tak ada janji, tak ada rencana. Hanya malam dan tubuh yang saling mencari satu sama lain, seperti dua api kecil yang tak peduli akan membakar apapun yang menghalangi. Dan ketika pagi datang, matahari kembali bersinar di kampung kecil itu, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Hari ke-8 sejak pesan terakhir dari Rina. Arga bangun lebih awal dari biasanya. Badannya pegal karena semalam tidur di balai bambu luar, menghindari omelan Bu Murni yang mulai curiga kenapa cucunya sering keluar malam tanpa alasan jelas. Tapi rasa pegal itu kalah jauh dibanding hampa yang terus menggantung di dada, seperti ada sesuatu yang belum selesai, tapi tak tahu bagaimana melanjutkannya. Pagi itu, kabar tersebar cepat, Rina akan pindah. Rumah kecilnya itu dijual ke sepupu jauh yang kerja di Lamongan. Ibu-ibu di warung sebelah mulai bisik-bisik lagi, kali ini dengan nada puas. "Ya mending gitu, daripada bikin malu kampung." Arga mendengarnya dari balik dinding papan warung. Tangannya mengepal. Dia buru-buru meninggalkan warung dan melangkah cepat ke rumah Rina. Pagar sudah dilepas. Beberapa kardus sudah ditumpuk di teras. Ada tukang angkut dari desa sebelah sedang mengangkut barang ke dalam pick-up tua. Tapi Rina tidak terlihat. Arga masuk begitu saja. Ia tahu cara buka pintu samping. Ia tahu letak tiap lantai yang berdecit saat diinjak. Ia bahkan tahu aroma khas dalam rumah itu. Campuran kayu jati, bedak dingin, dan kopi hitam yang selalu diseduh Rina setiap sore. Rina sedang duduk di kamar. Wajahnya sayu, rambutnya digelung sederhana. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan. "Kamu nggak pamit?" tanya Arga dengan suara pelan. Rina menghela napas, menatapnya dalam. "Kalau aku pamit, kamu nggak bakal biarin aku pergi." "Ya emang. Makanya aku nggak bilang apa-apa." Arga berjalan mendekat, duduk di hadapannya. "Aku nggak peduli mereka ngomong apa. Aku tahu apa yang aku rasain. Dan aku tahu kamu juga ngerasain yang sama." Rina menggigit bibir bawahnya. Matanya mulai basah. "Aku bukan cewek buat kamu, nggak. Aku udah ngelewatin hidup yang kamu belum siap tanggung jawabnya. Ini salah dari awal. Dan sekarang, makin dalam, makin sakit. Tapi lebih sakit kalau kamu pergi tanpa kasih aku kesempatan. Satu aja. Satu malam terakhir, tanpa rencana,
tanpa takut. Rina terdiam, lama. Lalu, perlahan, ia berdiri. Tangannya menyentuh pipi Arga, lembut, seperti sentuhan yang hanya muncul ketika seseorang benar-benar ingin mengingat. "Malam ini," bisiknya, setelah semua orang tidur. Dan saat matahari tenggelam di balik sawah, Arga tahu malam itu akan jadi malam yang tak akan pernah dia lupakan. Sebuah malam yang tidak menjanjikan masa depan, tapi akan mengikat kenangan mereka selamanya di bawah langit kampung yang dingin dan diam-diam menyaksikan cinta yang tak pernah boleh terang-terangan. Tapi malam itu belum datang, dan sesuatu di angin sore mulai terasa berbeda. Malam turun perlahan seperti tirai gelap yang menutupi panggung terakhir mereka. Arga duduk di ranjang, mengenakan kaos tipis dan celana pendek, memandangi jam dinding tua yang berdetak lambat. Setiap detiknya terasa seperti palu yang memukul-mukul dadanya. Pukul 11.47 malam, desa sudah sunyi. Anjing di kejauhan menggonggong sekali, lalu diam. Semua jendela tertutup, lampu-lampu rumah padam. Hanya satu lampu yang masih menyala redup dari jendela kecil di rumah Rina. Isyarat yang mereka sepakati. Arga keluar diam-diam. Langkahnya cepat, tapi senyap. Ia tahu jalur ke rumah Rina, seperti ia tahu letak bekas luka kecil di pundak wanita itu. Yang dulu diceritakan, Rina didapat waktu kecil karena jatuh dari sepeda. Saat dia sampai di depan pintu samping, jantungnya hampir tak tertahan. Pintu itu terbuka sedikit. Arga mendorongnya perlahan dan masuk. Rina menunggunya di ruang tengah. Tidak ada daster malam ini. Ia mengenakan kebaya tipis berwarna hitam dan kain batik yang dililit tinggi ke pinggang. Rambutnya dibiarkan tergerai. Wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan nyala yang sama seperti malam pertama mereka saling memandang. "Kamu yakin?" tanya Rina pelan. "Enggak, tapi aku nggak peduli," jawab Arga, nyaris tanpa suara. Rina mendekat, tangan mereka saling mencari. Dan ketika akhirnya bersentuhan, waktu seolah membeku. Tak ada suara, tak ada dunia luar. Hanya napas yang saling mengejar, keringat yang menghangatkan kulit, dan rasa yang selama ini mereka kubur terlalu dalam. Arga mencium Rina perlahan, seolah takut wanita itu akan pecah jika disentuh terlalu keras. Tapi Rina menariknya erat, seakan malam ini adalah satu-satunya yang mereka miliki. Tubuh mereka bicara lebih banyak dari kata-kata. Setiap sentuhan adalah kalimat. Setiap desahan adalah puisi. Mereka tak sedang bermain cinta. Mereka sedang menggali luka, membalutnya dengan keberanian. Dan ketika mereka terbaring berdua, kulit pada kulit, jari pada jari, tak ada yang bicara. Hanya dada yang naik, turun perlahan, dan mata Rina yang berkaca, memandang langit-langit rumahnya untuk terakhir kali. Arga membisikkan sesuatu ke telinganya. "Aku nggak akan lupa kamu." Rina hanya tersenyum kecil. Tapi dari cara ia memeluk Arga malam itu, seolah tubuh remaja 19 tahun itu adalah satu-satunya tempat yang pernah benar-benar ia anggap rumah. Tapi malam terus berjalan. Dan waktu tak pernah menunggu. Subuh menjelang, langit mulai berwarna biru kelabu, samar-samar menyibak gelap malam yang tadi begitu pekat. Ayam jantan mulai berkokok di kejauhan. Angin pagi menyelinap masuk lewat celah-celah jendela kayu yang belum sepenuhnya tertutup. Di atas ranjang sempit bersprei bunga-bunga pudar, Arga dan Rina masih terbaring diam. Tak ada kata, hanya keheningan setelah badai rasa. Arga membuka mata lebih dulu. Ia menatap wajah Rina yang masih tertidur di dadanya. Rambutnya berantakan, napasnya tenang. Di saat seperti ini, semuanya terasa terlalu sempurna untuk jadi nyata. Ia ingin membekukan waktu. Tapi jam di dinding tak peduli dengan perasaan. 6 Maret. Arga perlahan bangkit, memungut bajunya dari lantai, lalu duduk kembali di tepi ranjang. Rina ikut terbangun, matanya sembab tapi hangat. Ia menyentuh punggung Arga dengan ujung jarinya.
Kamu harus balik sebelum nenekmu bangun. Arga mengangguk tapi tak bergerak. Aku nggak bisa pura-pura biasa setelah ini. Kamu harus bisa, jawab Rina. Suaranya serak. Kita ini salah dari awal. Arga menoleh, menatapnya lama. Tapi rasanya nggak salah. Rina tersenyum kecil. Itu yang bikin tambah rumit. Tiba-tiba suara kendaraan terdengar dari luar. Pick up yang kemarin. Tukang angkut barang datang lebih awal dari jadwal. Rina buru-buru berdiri, merapikan bajunya. Arga tahu itu artinya waktunya habis. Dengan cepat ia menarik Rina ke pelukannya 1 kali lagi. Lama. Tak ingin melepas. Ingin menyerap wangi tubuhnya, tekstur kulitnya, rasa hangat dari perempuan yang entah kapan bisa ia lihat lagi. Aku nggak akan pernah nyesel, bisik Arga. Aku juga. Tapi jangan cari aku lagi, Ga. Kenapa? Karena kamu bakal benci aku kalau kamu tahu caranya aku harus bertahan hidup setelah ini. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan pahit. Tapi sebelum Arga sempat bertanya lebih jauh, Rina mengecup bibirnya cepat, lalu mendorongnya pelan ke arah pintu samping. Arga melangkah mundur, menatapnya untuk terakhir kali dari ambang pintu. Rina berdiri di sana, diam, seperti patung yang siap hancur begitu pintu tertutup. Dan ketika pintu itu benar-benar menutup, Arga tahu sebagian dari dirinya tetap tertinggal di rumah itu. Di dalam tubuh wanita kampung yang tak pernah bisa ia miliki di siang hari. Tapi sepenuhnya jadi miliknya di malam yang diam. Langkah Arga menyusuri pematang sawah kecil di belakang rumah neneknya, basah oleh embun dan sisa rasa yang belum reda dari tubuhnya. Hatinya masih dipenuhi bayang wajah Rina, napasnya, bisikan di telinganya, dan kalimat terakhir yang menusuk lebih dalam dari yang bisa ia pahami sepenuhnya. Kamu bakal benci aku kalau kamu tahu caranya aku harus bertahan hidup setelah ini. Apa maksudnya? Hari itu terasa panjang. Bu Murni memintanya ikut ke pasar, lalu bantu menyusun kayu di dapur belakang. Tapi kepala Arga ada di tempat lain. Detik demi detik terasa seperti hukuman. Ia ingin melesat ke rumah Rina lagi, memastikan semua baik-baik saja. Tapi rumah itu sudah kosong saat matahari naik. Pagar sudah lepas, jendela ditutup rapat. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Sorenya, ia kembali ke sana. Berpura-pura hanya lewat. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Seorang ibu penjual sayur sedang duduk di pinggir jalan sambil mengupas daun singkong, lalu tanpa diminta berkata, "Rina udah pergi, Nak. Katanya mau ke Gresik. Katanya mau kerja di tempat, gitulah, tempat malam." Arga berhenti. Tempat malam? Ibu itu menoleh, menatap Arga sejenak, lalu menunduk, ragu melanjutkan. Katanya dia dapat kerja di karaoke, tapi yang modelnya bukan buat nyanyi doang, Nak. Dunia Arga seketika runtuh, napasnya tercekat, tenggorokannya kering. Semua kalimat yang tadi pagi ia susun di kepalanya lenyap. Jadi itu maksudnya, cara bertahan hidup. Arga menatap ke arah rumah kosong itu lagi. Semua kenangan tadi malam mendadak berubah warna. Dari hangat menjadi dingin, dari manis menjadi getir. Tapi bahkan dengan kenyataan pahit seperti itu, perasaannya tidak berkurang. Malam pun turun lagi. Kali ini tanpa janji, tanpa lampu jendela, tanpa pintu terbuka. Hanya satu sosok remaja 19 tahun duduk di balai kayu, menatap langit hitam pekat, dan di dadanya ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Rina sudah pergi, tapi bekasnya tidak. Bekas itu tinggal menempel di kulit, di ingatan, di malam-malam sunyi yang tak lagi sama. 3 minggu setelah Rina pergi, Arga masih belum benar-benar kembali jadi dirinya yang dulu. Ia bangun pagi, bantu nenek ke ladang, makan siang dengan lauk tempe goreng dan sambal terasi, lalu tidur sore sambil pura-pura lupa pada nama yang selalu muncul dalam benaknya, Rina. Setiap sudut kampung jadi pengingat,
bangku kayu di warung kopi tempat, ia pertama kali melihat senyum Rina yang menyudut. Sumur belakang tempat mereka berbincang larut malam dengan suara nyaris berbisik, dan pohon jambu di antara rumah mereka, yang dulu biasa dijadikan alasan Arga main ke sebelah. Tapi yang paling menghantui adalah malam. Saat semuanya sunyi dan tak ada yang bisa menahan bayangan tubuh Rina dalam kebaya hitam, tangan yang gemetar di punggungnya, suara serak yang lirih memanggil namanya, dan kata-kata yang masih memecah pikirannya. Arga pernah coba mengabaikannya. Ia mencoba pergi ke kota, jalan ke alun-alun, main ke rumah teman SMA yang tinggal tak jauh dari situ. Tapi semua terasa hampa. Senyum orang lain tak menggantikan tatapan mata Rina. Bahkan saat ada seorang cewek penjaga konter pulsa sempat menatapnya lebih dari sekali, Arga hanya membalas dengan anggukan sopan dan berlalu. Hingga suatu malam, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Arga. Jantungnya langsung naik ke tenggorokan. Suara itu terlalu familiar, terlalu nyata. Rina? Maaf, aku nggak bisa lama. Aku cuman pengen tahu kamu baik-baik aja. Kamu di mana? Jangan tanya, aku cuma pengen tahu kamu nggak benci aku. Arga diameter, matanya mulai panas. Nggak ada satupun detik yang bikin aku benci kamu. Yang aku benci cuma dunia yang bikin kamu harus pergi. Di ujung telepon terdengar helaan napas, lama, seperti seseorang yang menahan tangis. Aku selalu ingat malam itu, Ga. Setiap kali lampu tempat ini mati sebentar, aku pura-pura kamu lagi ada di sampingku. Bilang di mana kamu sekarang, aku bakal nyusul. Enggak. Rina, tolong. Kalau kamu nyusul, kamu nggak bakal ngelihat aku sebagai Rina yang kamu cinta. Kamu cuma bakal ngelihat aku yang udah jadi perempuan murahan. Jangan ngomong kayak gitu, kamu bukan. Tutup mata kamu nggak? Bayangin aku seperti malam terakhir kita. Pegang itu, simpan, jangan rusak dengan kenyataan. Lalu sambungan terputus, dan malam itu Arga tak tidur sama sekali. Ia menatap langit-langit kamarnya, mencoba menggambar ulang wajah Rina, dari matanya yang sayu sampai garis bibirnya yang selalu ragu saat tersenyum. Ia tahu suara itu mungkin tak akan datang lagi. Tapi malam itu, di kesunyian yang nyaris menyakitkan, Rina kembali hadir. Bukan sebagai sosok yang hancur, tapi sebagai kenangan paling hidup yang pernah Arga punya. Dan dia memejamkan mata. Berharap esok masih bisa membawa sedikit jejak perempuan yang tak pernah benar-benar pergi dari jiwanya. Hari ke-40 sejak Rina pergi, dan bau tubuhnya masih tinggal di ujung ingatan Arga. Musim mulai berubah, langit kampung mendung lebih sering. Angin membawa kabut tipis, dan tiap pagi Arga bangun dengan dada berat, seperti tertimpa sesuatu yang tak kelihatan. Ia mulai lebih banyak diam. Bahkan Bu Murni, yang biasanya cerewet soal kebiasaan cucunya yang suka tidur siang, mulai membiarkan Arga melamun di balai sepanjang sore. Sampai suatu hari, saat sedang duduk di warung dekat pasar, Arga melihat sesuatu. Sebuah brosur kecil jatuh dari kantong lelaki mabuk yang baru saja membeli rokok. Arga memungutnya. Di depannya, foto bangunan remang-remang bertuliskan, Galaxy Lounge and Karaoke, eksklusif, elegan, rahasia Anda terjamin. Alamatnya di Gresik, tepat seperti yang pernah disebut ibu penjual sayur itu. Awalnya, Arga hanya memandangi brosur itu, tangannya gemetar. Tapi semakin lama ia menatapnya, semakin keras jantungnya berdetak. Sesuatu di dalam dirinya meledak, hasrat yang bukan sekadar rindu, tapi semacam kegilaan untuk tahu. Malam itu, ia naik motor pinjaman, 2 jam perjalanan. Hujan turun setengah jalan, tapi dia terus melaju, tanpa jas hujan, tanpa pikir panjang. Jam 10 malam, dia sampai di depan Galaxy. Tempat itu gemerlap, penuh lampu warna ungu dan merah, dengan musik berdentum samar dari dalam. Arga ragu sejenak, berdiri di depan pintu kaca
yang dijaga satpam besar. Tapi kemudian dia masuk. Aroma parfum mahal dan alkohol segera menyergap. Lampu-lampu redup, meja-meja penuh pria paruh baya bersandar malas dengan gelas di tangan dan perempuan muda di pangkuan mereka. Arga mendekati meja resepsionis. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" "Saya nyari salah satu hostes, namanya Rina." Perempuan di balik meja menatapnya sebentar, lalu membuka buku tamu. "Rina? Yang rambut panjang, kulit sawo matang, senyum tipis itu?" Arga mengangguk cepat. "Dia udah nggak di sini, Mas. Udah seminggu lebih nggak balik. Katanya pindah tempat." "Pindah kemana?" Wanita itu mengangkat bahu. "Kita nggak bisa ngasih info, tapi dia nitip sesuatu. Kalau ada cowok muda nanya tentang dia, suruh lihat ini." Perempuan itu meraih laci, mengambil amplop kecil. Arga membukanya di luar. Isinya hanya selembar kertas sobekan buku. "Jangan cari aku. Tapi kalau kamu sampai di sini, itu berarti kamu masih ingat caranya pulang. Jangan tinggal di dunia ini, enggak. Dunia ini bukan buat kamu, dan aku bukan bagian dari hidup yang kamu harus perjuangkan. Tapi kamu akan selalu jadi satu-satunya tempat pulang yang pernah aku bayangkan." Tangan Arga gemetar. Dia berdiri lama di bawah hujan gerimis yang mulai turun lagi. Jalanan Gresik malam itu terang oleh lampu, tapi dunia dalam dadanya gelap seperti lubang yang tak ada ujungnya. Dan saat dia naik motor lagi malam itu, pulang ke kampung yang lebih dingin dari biasanya, hanya satu hal yang pasti. Perempuan itu, meski tak lagi bisa ia sentuh, telah menancap di dalam dirinya. Seperti paku karat yang tak bisa dicabut, dan ia tak ingin mencabutnya. Sejak malam itu di Gresik, Arga tidak pernah benar-benar kembali jadi remaja biasa. Ia kembali ke kampungnya dengan motor yang basah oleh hujan dan hati yang lebih sunyi dari sebelumnya. Ia tak cerita ke siapa-siapa, bahkan pada Bu Murni. Tapi orang-orang bisa lihat, matanya sudah tidak sama. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang menatap sesuatu yang tidak kelihatan. Hari-hari berikutnya, Arga mulai berubah. Ia menghindari keramaian, tak lagi nongkrong di warung, tak lagi ikut ronda malam. Tapi diam-diam, ia mulai menulis. Setiap malam, ia duduk di balai kayu dan mencatat semua kenangan tentang Rina. Pertemuan pertama, sentuhan pertama, malam-malam sembunyi di balik jendela, dan kata-kata terakhir dari secarik kertas yang kini ia simpan di dompet. Ia menuliskannya bukan untuk dibaca orang, tapi untuk menjaga supaya kenangan itu tidak pudar. Waktu berjalan. Setahun berlalu, Rina tak pernah muncul lagi. Tak ada pesan, tak ada kabar. Bahkan lewat mimpi pun ia jarang datang. Tapi tulisan-tulisan Arga makin banyak, makin dalam. Sampai suatu hari, diam-diam, ia kirimkan semuanya ke penerbit kecil di kota. Dan tanpa ia sangka, bukunya diterbitkan. Judulnya, Yang Terlarang Tapi Tak Bisa Hilang. Orang-orang membacanya. Banyak yang menebak-nebak siapa wanita kampung itu. Tapi Arga tidak pernah menjelaskan. Tidak sekalipun ia menyebut nama Rina di depan publik. Ia biarkan semuanya jadi teka-teki. Seperti cinta mereka yang dulu hidup diam-diam di bawah langit kampung. 5 tahun kemudian, Arga berdiri di sebuah toko buku kecil di Surabaya. Menghadiri peluncuran cetakan ketiga bukunya. Seorang wanita muda mendekatinya, membawa buku yang sudah kusut di ujungnya. Ia mengenakan blazer sederhana, dengan mata tajam dan bibir yang sedikit bergetar. "Mas Arga?" "Iya." "Di halaman terakhir buku ini, ada kalimat yang saya hafal. Kamu suka bukunya?" "Saya hafal kalimat itu karena saya yang tulis." Arga menoleh perlahan. Ia menatap wanita itu lama. Napasnya tertahan. Waktu berhenti. Wanita itu menatap balik dengan mata yang tak lagi lugu, tapi masih menyimpan sesuatu yang dulu sangat Arga kenal. "Rina." Ia tersenyum. "Kamu gak nyari aku lagi, tapi kamu tetap bikin aku hidup di tiap halaman."
Arga tak tahu harus bicara apa. Tapi malam itu, setelah 5 tahun berjalan dengan luka yang sudah kering, tapi tak pernah sembuh. Akhirnya, 2 orang yang pernah jatuh terlalu dalam, berdiri berhadapan lagi. Bukan sebagai cowok 19 tahun dan tante kampung, tapi sebagai 2 jiwa yang pernah patah dan kini saling menatap lagi, dalam diam, dengan cerita yang belum tentu selesai.